Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan kali ini di studio telah hadir Romo Antonius Haryanto yang biasa kita sapa dengan Romo Haryanto. Halo Romo, apa kabarnya Romo hari ini? Baik, sehat dan semangat. Luar biasa ya Romo. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo Haryanto. Ya, mari kita siapkan hati kita dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau ciptakan di dunia ini, Engkau beri anugerah banyak hal untuk kami gunakan untuk mengembangkan dunia ini. Semoga kami menyadari semua anugerah-Mu dan mensyukuri semua karunia-Mu itu, dan akhirnya kami menggunakan untuk kebaikan hidup kami. Kami ingin datang menghadap-Mu, kami ingin datang mendengarkan sabda-sabda-Mu, dan akhirnya kami ingin berubah dan dibentuk menjadi lebih baik lagi. Ya Tuhan, bersabdalah, kami mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian, bab 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana manusia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu.
Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan oleh Kiprol dari Bu Lili. Ya. 3, 2, action. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terimalah dengan lemah lembut sabda Allah yang tertanam dalam hatimu, sebab sabda itu berkuasa menyelamatkan kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo Haryanto, kiranya kabar sukacita atau inspirasi apa yang dapat dibagikan pada hari ini, Romo? Banyak sekali, tetapi yang jelas yang menarik, tidak baik orang itu sendiri saja, aku akan menjadikan penolong baginya. Nah, seringkali ini menjadi sindiran bagi para biarawan-biarawati dan imam. Sendiri saja gitu kan ya, kasihan deh gua gitu kan ya. Tetapi hari ini menjadi menarik bahwa Tuhan itu mengajak kita hidup dalam semangat sosial, tidak bekerja sendiri, tidak melakukan sendiri semuanya, tetapi bersama-sama. Ya, Romo, pada hari ini juga kita memperingati peringatan wajib Santo Cyrilius Pertapa dan Methodius Uskup ya, Romo ya. Betul. Nah, semangat dan teladan apa, Romo, yang dapat kita ambil dari Santo Cyrilius ini? Ya, lagi-lagi saya ingin bicara soal bahwa Tuhan itu menciptakan penolong. Kehadiran Santo Cyrilius dan juga Methodius ini adalah bagian dari perjalanan gereja kita. Ada seorang penolong. Mereka berdua ini menjadi misionaris di Eropa Timur pada sekitar abad ke-9. Mereka mewartakan kabar sukacita.
Dan puji Tuhan pada waktu itu ketika di daerah Eropa Timur mereka diminta oleh pangeran yang berkuasa di situ mengajarkan ajaran iman Katolik dengan bahasa setempat. Maka kedua orang ini, dua misionaris ini kemudian menerjemahkan kitab suci dalam bahasa setempat, liturgi dalam bahasa setempat. Maka banyak orang semakin terbantu untuk mengenal Kristus dengan bahasa setempat. Meskipun waktu itu belum lazim. Kita baru terbiasa menggunakan bahasa daerah, bahasa setempat, tidak dengan bahasa Latin itu setelah Konsili Vatikan kedua. Jadi waktu itu mendapatkan pertentangan. Dua orang ini juga mendapatkan pertentangan, ditentang, dikritik dan sebagainya karena mereka menggunakan bahasa setempat. Tetapi akhirnya dengan kehadiran mereka, Paus pada waktu itu yang mengundang mereka berdua ke Vatikan, ke Roma, itu juga berterima kasih. Pada waktu itu Paus Adrianus kedua itu menunjukkan terima kasih dan juga bersyukur dengan kehadiran mereka berdua. Ternyata pewartaan kabar sukacita, pewartaan kabar Injil ini dapat lebih baik gitu kan ya, bisa diterima daerah Eropa Timur seperti itu. Nah, tadi Roma mengatakan bahwa Cyrillus itu juga mendapat pertentangan dari warga setempat gitu ya Romo ya. Nah, bagaimana caranya Santo Cyrillus ini bisa bertahan, Romo? Ya, yang jelas adalah bahwa niat baik itu tentunya akan mendapatkan jalan. Kalau tadi kita ditegaskan bersama di dalam bacaan dari kitab Kejadian tadi, Allah itu pada dasarnya itu selalu menjadi Allah yang mau membantu manusia, menolong manusia, menganugerahi manusia. Kita itu juga diciptakan punya banyak anugerah, akal budi, kebijakan dan sebagainya. Ini persis yang digunakan oleh Cyrillus dan juga Methodius. Mereka menggunakan akal budinya. Bagaimana mereka pun juga meskipun ada pertentangan, mereka tetap melihatnya dengan positif gitu kan ya. Karena kami hadir bukan untuk menjadi polusi tetapi memberi energi gitu kan ya. Energi positif ya, energi Romo, ya? positif. Jadi Cyrillus ini memberi energi untuk mewartakan kabar sukacita bahwa oke, mungkin ada pertentangan dan sebagainya, itu nggak apa-apa, tetapi mereka tetap memberikan yang terbaik, memberi energi yang terbaik gitu. Bahwa ini juga berguna. Ya, kembali kita akan bahas dari kitab Kejadian bab 2 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan, Romo, Tuhan Allah bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, maksudnya apa ini, Romo? Ya, memang terus kemudian dalam kitab Kejadian ini dilanjutkan bagaimana penciptaan. Ini kan awal-awal penciptaan Adam gitu kan ya. Terus kemudian digambarkan Adam itu tidak sendiri saja, diciptakannya sepadan, maka diciptakanlah Hawa. Maka ada sosok perempuan yang akhirnya juga menemani Hawa. Ini seperti itu. Jadi Allah tidak menciptakan manusia sendiri, tetapi kemudian diciptakan sosok yang sepadan gitu, sebagai penolong gitu. Jadi maksudnya wanita disejajarkan gitu ya, Romo? Iya, betul sekali. Kalau kita lanjutkan bacaan hari ini akan menjadi semakin menarik lagi gitu kan ya. Gambaran kisah penciptaan wanita ini digambarkan demikian. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak ketika ia tidur. Jadi gambarannya sosok laki-laki tertidur, kemudian Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Sosok perempuan ini digambarkan, diciptakan dari rusuk gitu kan ya. Rusuk itu kan di tengah-tengah sini kan, kita punya rusuk gitu kan ya. Nah, tidak diciptakan dari kepala gitu kan ya, atau dari tulang kaki bawah gitu kan ya, tetapi dari rusuk. Itu gambarannya bagus sekali kalau kemudian kita lihat. Tidak jauh dari hati gitu kan ya. Maka yang dekat dengan hati diciptakan yang dekat, yang sepadan, tidak diciptakan dari kepala yang gambarannya atas bawah gitu kan ya, atau dari kaki bawahan gitu kan ya. Berarti perempuan ini diciptakan betul-betul menjadi penolong teman yang sepadan,
bukan sebagai atasan, bukan sebagai bawahan, tetapi seiring sejalan seperti itu. Ya, Romo, hari ini kebetulan juga kita memperingati Hari Valentine ya, Romo ya. Oh iya. Jarang merayakan. Jarang merayakan ya. Romo sudah mempersiapkan coklat, Romo, buat saya. Gitu ya. Nah, Ya. mungkin Romo bisa menjelaskan makna dari Hari Valentine ini yang dalam arti makna kasih ya, Romo ya. Rasanya menarik juga ya kalau kita melihat bacaan hari ini juga gitu kan, bagaimana mencintai temannya sepadan, bagaimana bekerja sama, bagaimana bisa seiring sejalan dan sebagainya. Memang ini menarik dan perlu kita lihat soal Hari Valentine, atau kemudian orang melihatnya sebagai hari kasih sayang, gitu ya, hari kasih sayang. Kalau kita lihat sejarahnya di abad ketiga memang ada Santo Valentine gitu ya, Santo Valentine yang dikisahkan dulu dia sering menikahkan muda-mudi gitu kan, menikahkan muda-mudi. Tetapi waktu itu mendapatkan pertentangan dari penguasa pada waktu itu. Kenapa mendapatkan pertentangan? Karena orang yang sudah menikah itu kan terikat keluarga. Padahal negara waktu itu membutuhkan prajurit tentara. Jadi pemerintah tidak setuju kalau ada pernikahan itu, tidak setuju dengan sikap yang dibuat oleh Santo Valentine ini, maka kemudian ditentang berkaitan dengan hal itu. Tapi makna yang mendasar adalah bagaimana hidup dalam sakramen itu penting pertama ya. Kalau memang sudah mencintai, sepakat untuk membangun hidup rumah tangga, mari kita bangun rumah tangga yang legal, yang resmi di hadapan gereja dan sebagainya, sebagai bentuk sikap berani memutuskan. Itu kan bentuk cinta juga gitu kan ya, bentuk kasih yang berani untuk memutuskan membangun keluarga. Yang kedua adalah bagaimana hari ini kita maknai. Sebenarnya kasih sayang kan setiap kali, setiap hari, setiap detik, setiap menit gitu kan ya. Bukan hanya tanggal 14 Februari saja. Tanggal 14 Februari saja, tetapi kita diingatkan apakah kita sudah mengasihi orang lain atau belum. Kan jelas, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi apakah semangat mengasihi, mencintai satu sama lain itu sudah kita hidupi atau belum? Dan terutama di tanggal 14 ini kita diingatkan. Kalau belum, yuk sempat memperbaiki diri. Maka kalau teman-teman memberi kado, memberi apa tadi, coklat. Itu sebagai simbol kita mengasihi, mau memberikan diri seperti itu. Tidak hanya egois mencintai diri sendiri, tetapi yang terutama kalau panggilan mengikuti Kristus itu berani keluar dari diri. Hidup saya itu untuk orang lain. Hidup saya untuk menjadi penolong gitu kan ya. Hari ini kita diciptakan menjadi penolong bagi yang lain. Ya, Romo, bagaimana sekarang hubungannya dengan anak muda sekarang ya, Romo ya? Romo kan sekarang menangani orang muda di KWI ya, Romo ya? Komisi Kepemudaan di KWI. Nah, bagaimana Romo mungkin bisa melihat relasinya Hari Valentine ini dengan Mudika? Ya, relasinya dengan orang muda. Jadi orang muda kan usia-usia yang energik, produktif gitu kan ya. Baru seneng, bahagia kalau berelasi. Orang tua juga gitu kan, senang berelasi. Tetapi di usia muda ini senang sekali mengembangkan relasi, mengembangkan jaringan, mengembangkan persahabatan dan pertemanan gitu kan ya. Maka ini yang rasanya menarik di usia muda untuk bijak menempatkan diri gitu kan. Bijak menempatkan diri itu seperti apa? Ya kita cari teman yang positif. Kita seringkali ngomong bahwa kalau kita mau berkembang itu carilah lingkungan yang mengembangkan kita. Nah, maka carilah teman bergaul lingkungan yang mengembangkan kita. Maka kita bersyukur di gereja ada komunitas-komunitas orang muda. Itu yang membantu orang muda untuk berkembang di situ. Yang jelas ada aturan mainnya, ada waktu kumpulnya, pengembangan apa saja. Maka penting orang muda untuk punya komunitas di gereja untuk mengembangkan itu. Bijak untuk berelasi yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang muda itu juga menggunakan kemudaannya tadi, usianya yang produktif tadi, untuk mengeluarkan energinya untuk membantu yang lain. Memaknai cintanya itu dengan menolong yang lain. Maka saya bahagia sekali ada banyak
gerakan-gerakan orang muda yang menunjukkan cintanya pada yang lain. Misalnya gerakan untuk membantu mereka yang kesulitan sekolah. Mereka mengumpulkan dana, mereka mengadakan pendampingan pendidikan atau mengadakan les gratis seperti itu, atau ke panti sosial atau ke panti jompo atau ke anak-anak yang terlantar dan sebagainya. Itu bentuk ekspresi mengasihi. Itu maka penting orang muda mau bergerak sosial. Yang ketiga, gunakan kemudahan ini juga kalau tantangan hari ini, Methodius Cyrillus itu adalah misionaris, dan selanjutnya misionaris selanjutnya adalah orang muda. Orang muda ditantang untuk berani mewartakan dimanapun dan kapanpun pastinya ya. Tidak hanya, semoga tidak hanya berani tidak hanya di Indonesia, tetapi berani juga nanti keluar dari Indonesia atau di daerah-daerah terpencil pun berani. Orang muda ditantang untuk itu. Ya, kasih sayang itu tidak hanya antara lawan jenis ya Romo ya. Iya, Dia kasih sayang betul. bisa diterapkan dengan segala macam cara gitu. Iya, betul, pada siapapun. Yang jelas bahkan kita diajak untuk memperhatikan mereka yang miskin, mereka yang terlantar, mereka yang mengalami keterbatasan atau difabel, pada mereka yang membutuhkan banyak pertolongan, yang merasa sendiri, merasa kesepian. Mari Ya, kita ya. bantu. Yang penting kita jangan takut untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar gitu ya Romo. Betul sekali, tepat. Ya. Ya, baik Romo. Ada inspirasi apa lagi Romo yang dapat disampaikan dari bacaan pertama hari ini Romo? Ya, yang lain adalah bahwa kita perlu menyadari Tuhan itu sudah memberikan anugerah yang banyak pada manusia. Bahkan kita ditegaskan secitra dengan Allah. Banyak keutamaan, banyak talenta, banyak kelebihan yang dimiliki manusia. Maka penting orang itu tidak buru-buru minta tolong langsung pada Tuhan, tetapi sadari dan maksimalkan yang kita miliki. Maksimalkan yang kita miliki. Karena Allah sudah memberikan anugerah yang besar pada kita. Maka kita syukuri itu dan mari kita maksimalkan apa yang kita miliki. Sehingga kita tidak sebentar-sebentar ngeluh, sebentar-sebentar merasa kok saya nggak seperti itu, nggak seperti ini. Padahal kita sudah memiliki banyak hal mungkin belum dimaksimalkan. Seperti itu. Ini rasanya juga kita kalau sadar seperti ini, kalau kita ketemu dengan teman yang mengalami keterbatasan, entah cacat, entah buta, itu baru kita, oh iya ya ternyata saya punya kemampuan yang belum saya maksimalkan, baru sadar seperti itu. Ya, sekarang kita disadarkan untuk itu. Allah telah memberikan banyak hal, menciptakan kita itu sempurna seperti Allah sendiri, secitra dan segambar, maka kita maksimalkan yang ada dalam diri kita. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit kita minta tolong pada Tuhan. Jangan cengeng ya Romo ya. Betul, jangan cengeng. Jangan itu, cengeng. Betul. Lagi-lagi kita berani menjadi energi, bukan menjadi polusi. Gunakanlah apa yang kita miliki dulu gitu ya Romo. Cengeng gitu kan, ngeluh gitu kan, itu kan memberi polusi. Jadi orang lain juga menjadi tidak nyaman, orang lain juga berdampak negatif gitu kan ya. Tidak hanya dengan diri sendiri tapi juga dengan orang lain gitu kan. Manyun itu kan memberi polusi gitu kan ya. Nggak enak banget kan ya. Aura yang negatif ya Romo ya. Jadi orang kalau males lah bergaul dengan dia, jadi nggak semangat gitu kan ya, karena jadi polusi gitu kan ya. Wah, nggak jadi susah senyum dianya, jadi males gitu kan ya. Nggak beri inspirasi, nggak memberi teladan gitu. Jadinya malas gitu kan ya. Tapi kalau kita berani memberi energi, maka akan banyak orang yang menjadi semangat dengan kehadiran kita, menjadi sukacita dengan kehadiran kita, menjadi inspirasi dengan kehadiran kita, seperti itu. Ya, kita juga harus menyadari bahwa kita itu di hadapan Allah adalah sama nih ya Romo. Dan kita harus bisa saling melengkapi gitu ya Romo. Betul ya, betul. Tidak hanya suami istri ya, pasti ya suami istri juga diingatkan untuk itu ya. Hidup saling melengkapi, hidup saling menolong, itu penting buat pasangan suami istri. Tetapi hari ini saya ingin melihat kerangka kita lebih luas. Kita punya kearifan lokal, hidup gotong royong gitu kan ya, hidup kerjasama seperti semut katanya gitu kan ya, mau saling bantu membantu. Maka persis di sini rasanya
negara kita, bangsa kita, gereja kita butuh sosok-sosok orang yang mau saling membantu. Romo bisa kasih contoh nggak Romo? Bagaimana kita bisa hidup dengan rukun, bisa saling membantu dalam membangun suatu hubungan yang baik gitu Romo? Ya, kesadaran yang pertama adalah dari diri. Mau nggak saya sebenarnya keluar dari diri saya, keluar dari kenyamanan saya. Karena kalau kita bicara membantu berarti kita harus siap keluar dari kenyamanan kita. Iya. Karena kita harus siap nantinya waktu diganggu, kita harus siap mungkin tenaga kita, mungkin malah keuangan kita, gitu kan ya. Maka harus keluar dari kenyamanan kita. Dan yang kedua, berani terbuka pada yang lain, mau menggandeng tangan yang lain. Jadi jangan hanya sendiri tetapi berani terbuka pada yang lain. Ini yang seringkali tidak mudah orang untuk membangun komunikasi dengan yang lain, membangun kerjasama dengan yang lain. Bukan diriku tetapi dengan yang lain. Dengan ya, ganti dengan yang lain. Dan yang ketiga, konsisten. Itu. Mau berkorban untuk orang lain ya Romo? Iya, harus konsisten. Nggak gampang loh Romo. Betul, kalau enggak kita kadang-kadang udah dikasih, kenapa sih nggak ngucapin terima kasih? Oh gitu kan kita udah. Iya, betul. Untuk mengucapkan terima kasih aja kadang-kadang susah. Apalagi mau mengatakan minta maaf Romo. Ya. Itu sepertinya kadang-kadang sulit ya bagi kita ya. Yang penting kita berani kalau sudah jalan konsisten. Maju terus, jalani yang terbaik gitu yang perlu kita upayakan. Ya, baik. Ketika iman kita diuji dan direndahkan, apakah iman kita tetap kuat dan tahan uji? Apabila kita kuat dan tahan uji, kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Romo Haryanto, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Antonius Haryanto dan saya Lili Teja. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya melalui SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Romo Haryanto, di sesi yang kedua ini kiranya Romo berkenan untuk mengulang sedikit Romo apa yang telah disampaikan dari sesi yang pertama tadi. Ya, yang perlu diingat bersama bahwa Allah itu mencintai kita, maka Dia tahu kebutuhan kita. Tadi ada penciptaan penolong, bahwa hidup kita itu diajak untuk saling menolong. Allah menciptakan penolong supaya kita solider, kita punya jiwa sosial, kita berkomunikasi, membangun berjejaring dengan yang lain, berkawan dengan yang lain, gotong royong dengan yang lain, saling menolong. Dan yang kedua, kita diajak untuk menyadari bahwa kita itu juga diciptakan sejajar tadi ya. Pria wanita itu sejajar, tidak ada yang di bawah dan di atas. Sehingga ingat, kita bisa saling menghormati satu sama lain. Seringkali kita prihatin kalau ada kekerasan, entah kekerasan pada perempuan atau kekerasan pada laki-laki gitu kan ya. Tetapi kita diingatkan bahwa hidup kita itu sejajar di hadapan Tuhan. Maka kita diharapkan saling melengkapi satu dengan yang lain. Gitu. Baik, terima kasih Romo. Sekarang inspirasi apa Romo yang dapat disampaikan dari bacaan Injil hari ini Romo? Ya, bacaan Injil hari ini dari Markus 7 ayat 24 sampai 30 ini menarik sekali bagi saya ya. Karena ada seorang perempuan yang kayaknya sudah dihina sehabis-habisnya, tetapi tetap bersikukuh dan beriman. Dan akhirnya keteguhan dan keimanan ini membawa pada kesembuhan anaknya. Gitu. Ini menarik gitu kan. Menarik, saya juga ingin belajar seperti wanita ini Romo. Wanita ini ya.
Nah, apa yang dapat Romo jelaskan dari teladan seorang ibu ini? Ya, wanita atau perempuan dari Syro-Fenisia ini kita bisa membayangkan bahwa penggambaran hari ini ada yang muncul soal anjing, ada soal makanan gitu kan ya, bahwa anak-anak itu kan kalau ada makanan di keluarga itu kan diberikan kepada anak-anak, setelah ada sisa baru dikasihkan ke anjing gitu-gitu kan, gambarannya seperti itu. Kalau bisa kita bayangkan bahwa anak-anak ini menjadi penggambaran bangsa Israel. Jadi ajaran terutama itu Yesus berikan pada Israel, bangsa Israel seperti itu. Terus orang-orang yang digambarkan yang tidak menjalankan perintah Tuhan atau masih menyembah berhala, hidup secara najis atau di luar aturan seperti itu adalah gambaran orang-orang di luar itu atau digambarkan sebagai anjing ini seperti itu. Kayaknya kasar, tetapi kalau saya pernah baca-baca buku sebenarnya itu lazim untuk membedakan dan orang Syro-Fenisia ini yang dikategorikan ini, yang ibu ini juga dikategorikan seperti ini. Ya rasanya kalau kita melihat itu wah nyesek juga gitu kan, nyesek juga gitu kan ya. Tetapi ternyata kita belajar banyak hal dari sini, bahwa di saat kita mengalami situasi yang tidak baik atau kita mungkin dihina gitu kan ya, kita dicela, kita mungkin dicibir atau tidak diperhitungkan bahkan gitu kan ya. Ini ternyata dengan keteguhan dan semangat tetap beriman ini ternyata mendapatkan hasil. Seperti tadi Yesus sudah menggambarkan gitu kan, bahwa makanan ini hanya diberikan kepada anak-anak gitu kan ya. Tapi perempuan ini mengatakan ya, anak-anak kan kalau makan kan bikin remah-remah atau berjatuhan gitu kan ya. Boleh dong makan remah-remahan itu gitu kan ya. Keteguhan ini yang kemudian menggerakkan Yesus, dan dia kemudian memberikan pertolongan tidak hanya gambarannya menjadi semakin jelas, tidak hanya satu suku atau kelompok tertentu, tetapi dia membawa keselamatan pada semua orang. Gitu. Sampai sebegitunya Romo ya, sampai remah-remah pun ia mau gitu ya. Jadi di situ kita bisa melihat begitu keteguhan iman ibu ini ya, dan betul. Dia yakin bahwa Tuhan itu untuk semua orang, bukan hanya untuk orang tertentu saja. Betul sekali ya. Atau Bu Lili sudah pernah merasa disendirikan, dikucilkan gitu kan? Mungkin pernah Romo, bukan hanya sendiri, tapi mungkin merasa menjadi tidak nyaman saja gitu ya Romo. Kadang-kadang kan kita merasa kecil, merasa wah jumlahnya kita nggak seberapa, kita nggak diperhitungkan, terus kita menjadi tidak berbuat sesuatu gitu kan ya. Betul. Padahal kalau kita belajar dari wanita Syro-Fenisia ini, meskipun dia tidak dianggap atau diremehkan, ternyata imannya besar sekali gitu kan ya. Iman biji sesawi gitu loh. Tapi ternyata bisa berkembang gitu kan ya. Bisa dikatakan iman biji sesawi saja bisa memindahkan gunung gitu kan ya. Persis di situ. Karena keteguhan, sikap berimannya, akhirnya Yesus mendengarkan, menyembuhkan anaknya, mengusir setan di dalam tubuh anaknya. Ya, saya jadi teringat, bisa sharing sedikit Romo. Jadi begini, saya merasa mempunyai misalnya suatu keahlian tertentu ya Romo. Nah, ternyata keahlian saya ini mungkin orang lain tidak peka Romo. Dan dalam suatu kepanitiaan misalnya atau apa, dia tidak melibatkan saya gitu kan. Di situ saya juga merasa, aduh kayaknya kok saya tidak dianggap sekali gitu. Betul nggak ya Romo? Tapi di situ saya juga belajar untuk berbesar hati. Saya bilang gini, saya tidak mau tidak tahu apakah ini suatu kesombongan saya atau mungkin saya dalam arti apa ya, saya tidak mau mengatakan saya bisa loh itu gitu. Apakah ini sebut kesombongan ataukah saya tetap harus mengatakan bahwa saya bisa loh melakukan itu? Ya, bisa jadi kita terbuka untuk ngomong bahwa saya juga mempunyai keahlian, saya bisa membantu gitu kan ya. Atau di sisi lain mungkin kita bisa mengatakan juga
oh mungkin saya tidak begitu dibutuhkan, mungkin tenaga saya dibutuhkan di tempat yang lain gitu kan, seperti itu. Jadi kita mengambil hikmahnya saja gitu kan ya. Karena kalau kita bicara berkaitan dengan sikap mau mengupayakan diri, mau membantu dan yang lain, wilayah itu kan luas sekali. Ada banyak jalan, Betul. ada banyak cara gitu kan ya. Tidak hanya satu itu saja, tapi ada banyak yang lain seperti itu. Di sini mungkin tidak membutuhkan, mungkin di tempat A, B, C dan yang lainnya membutuhkan gitu kan. Jangan terlalu memaksakan gitu ya Romo ya. Betul sekali gitu. Ya, di sini juga kita akan kelihatan bagaimana wanita ini kan posisinya berjumpa dengan Yesus nih. Berjumpa dengan Yesus. Padahal kalau kita lihat tadi Yesus itu sudah lelah gitu kan ya, tidak mau diganggu itu sebenarnya itu tuh. Sudah lelah, tidak mau diganggu, capek manusiawi, dia perjalanan jauh, pengen tidak diganggu. Tapi lagi-lagi Yesus mau menerima, mau menjadi teman bagi wanita ini. Kadang-kadang kita kalau pas capek, lelah, emosi gitu kan maunya nggak diganggu-ganggu gitu. Betul. Tapi Yesus enggak. Maka penting bagi sikap hidup kita adalah kalau kita mau menerima Yesus itu berarti mau menemani. Kalau kita itu dibaptis, saya Katolik, berarti kan saya menerima Yesus, menerima kekatolikan saya. Pertanyaan lebih lanjut adalah apakah saya menemani Yesus atau tidak? Wanita Sirofenisia ini menunjukkan bagaimana menemani Yesus itu teguh dalam imannya. Meskipun mengalami cobaan, meskipun mengalami situasi berat, tantangan, saya tetap menemani Yesus tidak. Atau saya tinggal lari saja gitu aja. Padahal saya sudah mengatakan saya mau menerima Yesus, tetapi kalau susah saya tinggal gitu kan. Enggak kan. Romo boleh sharing gak nih mengenai keteguhan iman ya Romo? Bagaimana keteguhan iman Romo pada saat Romo menentukan ingin menjadi imam? Pilihan hidup gitu kan, pilihan panggilan hidup kan bagian dari perjalanan gitu kan ya, perjalanan. Ya awalnya bersemangat sekali, ada saatnya ketika sudah dijalani menjadi turun, loyo bener nggak ya ini panggilan saya, itu juga muncul gitu kan keraguan, kalau kemudian kok banyak tantangannya, kok banyak tekanan, kok banyak pelajarannya yang harus dikuasai, kok kadang-kala membuat ini panggilan saya bukan, ini saya bertahan atau tidak. Terus kemudian ketika diolah, bersemangat kembali dan sebagainya. Ini bagian dari rasanya menarik untuk hidup kita, menemani Yesus itu kan seperti itu. Kalau kita bisa membayangkan ketika Yesus sedang mengalami sakaratul maut, berdoa di Taman Getsemani gitu kan ya. Para murid diajak untuk menemani dia gitu kan ya, sebentar saja gitu kan ya. Tapi ada saja yang tidur gitu kan ya. Ya mungkin kita bisa membayangkan ketika kita menerima Yesus, mau menemani dia, kadangkala mungkin kita juga tertidur, mungkin kita kadang-kala loyo dan sebagainya, tetapi penting untuk mendekatkan diri dan merefresh kembali kesetiaan kita, melihat kembali bahwa dulu saya menerima Yesus kenapa dan sebagainya, kenapa saya mau menjadi imam dan sebagainya, itu yang memberi energi saya untuk bangkit lagi dan siap dengan konsekuensinya seperti itu. Hidup kita kan ada konsekuensi. Betul. Siap, pilihan ya Romo ya. Pilihan itu ada konsekuensi, maka siap menjalaninya itu. Tapi Romo pernah nggak terlintas bahwa seperti yang dikatakan di kitab Kejadian ini ya Romo, Tuhan Allah bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Pernah terlintas nggak? Ya, pastinya pernah, pernah kepikiran juga gitu kan ya, membangun keluarga, punya anak yang lucu-lucu gitu kan ya. Tapi sekarang malah anaknya lebih banyak ya Romo ya, di mana-mana ya. Diberi lebih banyak di mana-mana gitu, anaknya banyak gitu kan ya. Mendampingi orang muda, banyak sahabat, banyak teman-teman, cerita. Katanya saya semakin awet muda, nggak tahu nih. Betul Romo. Itu ketika saya berani menjalani dan siap berkorban untuk banyak hal, ternyata banyak anugerah tadi, anaknya malah ternyata banyak, ternyata banyak saudara, banyak keluarga, itu yang menjadi peneguh bagi saya. Sebenarnya pilihan hidup itu datang dari siapa sih Romo? Dari mana? Pilihan hidup kan
bagian dari keputusan diri kita. Jadi kalau dalam bahasa rohani hidup kita itu ada discretio, bagaimana kita membedakan roh, bagaimana kita memilah hidup kita dan sebagainya. Pada dasarnya Allah itu memanggil kita untuk mewartakan kabar sukacita, memanggil kita untuk hidup baik, memanggil kita untuk menjadi muridnya. Jadi kita itu dipanggil. Nah, panggilan itu kan macam-macam. Mau panggilan hidup berkeluarga, mau panggilan menjadi biaran-biarawati dan sebagainya, seperti itu. Maka mau pilihan yang mana, kita dengarkan suara diri kita dan dengarkan suara Tuhan. Seperti itu. Jadi ini panggilan itu dari siapa? Panggilan ya dari Tuhan, tetapi yang menentukan, yang kemudian menghidupi adalah diri kita sendiri. Betul. Jadi bagaimana kita mau menanggapi panggilan itu? Ya, betul. Ya. Tuhan bersuara terus, tapi yang pasti yang mengatakan ja dan kita jalan adalah diri kita. Seperti itu. Romo, di bacaan Injil kita hari ini, di Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 7 ayat yang ke-29. Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Nah, ayat ini menunjukkan bahwa bagaimana keteguhan iman ibu itu, dan akhirnya Yesus mengatakan hal seperti itu gitu, Romo. Ya, betul sekali. Jadi itu menjadi jawaban. Seringkali kita kan kalau ada sesuatu itu beriman itu kadangkala kita butuh sesuatu yang real gitu kan ya. Hari ini kita juga diberi tanda yang real. Ketika wanita ini beriman pada Yesus, meminta dengan iman pada Yesus, maka kemudian dikabulkan, anaknya sembuh. Itu kan bukti yang real ditegaskan di situ gitu kan ya. Anaknya terbebas dari setan gitu kan, seperti itu. Ini yang menjadi peneguh bagi kita. Meskipun kadangkala kita juga jangan jatuh hanya menuntut seperti itu gitu kan ya. Kadangkala kita juga harus diajak untuk kemudian beriman tanpa harus melihat seperti itu. Beriman tanpa harus melihat. Meskipun kadang banyak peneguhan-peneguhan karena kita melihat secara nyata. Pengalaman hidup kita itu kan banyak sekali yang membuat kita menjadi semakin diteguhkan iman kita. Seperti itu. Ada banyak keyakinan yang kita bangun, banyak iman yang kita jadikan pondasi. Dalam perjalanan hidup kita kemudian banyak menemukan oase-oase kebahagiaan hidup. Ini yang semakin meneguhkan. Dan kisah konkret, bukti real ini yang semakin meneguhkan kita. Ini yang kita syukuri. Bagaimana, Romo, kita bisa mempunyai iman yang kuat untuk setiap menghadapi tantangan dan pencobaan? Ya, dalam hal ini kita perlu yang pertama tadi kita menerima dia dengan keyakinan tadi, dan kedua adalah kita juga mau mengembangkan diri. Saya seringkali ngomong bahwa beriman itu juga soal pengetahuan. Tidak bisa kita hanya mengatakan saya percaya Yesus, tetapi saya tidak mengenal dia. Mau mengenal dia berarti juga kita harus belajar. Katekese itu penting gitu kan ya. Yuk buka lagi ajaran gereja dan sebagainya, kita mau belajar. Kalau pengetahuan, wawasan kita menjadi luas, maka kita juga semakin diteguhkan iman kita. Dan yang ketiga, beriman itu juga kemudian semakin dihidupi, disuburkan dengan perbuatan. Jadi apa yang kita yakini kita lakukan, apa yang kita yakini kita lakukan, sehingga kita membangun hidup ini menjadi kisah yang hidup, menjadi kisah beriman yang hidup, karena kita menangkap sabdanya, belajar dari altar, kira-kira bilangnya gitu, terus kemudian kita jalankan, praktekkan di altar, di pasar maksud saya, di apa yang kita terima dalam terang sabda, yang kita terima dalam perayaan Ekaristi, yang kita baca di dalam buku rohani, dalam buku katekese dan sebagainya, terus kemudian kita praktekkan di keluarga, di masyarakat, di manapun kita berada, seperti itu. Sehingga iman itu juga menjadi hidup dengan perbuatan. Seperti itu. Ya,
Romo ada yang ingin disampaikan lagi pesan dari Injil hari ini, Romo? Ya, saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk berani bersama dengan Yesus, itu berarti menemani, mendengarkan, dan memberikan hatinya. Menemani, bagaimana kita diajak untuk duduk bersama, setia, kadangkala tidak mudah tadi, tapi wanita Syrofinisia tadi menunjukkan kesetiaan, keteguhan imannya. Menemani itu kan butuh waktu, butuh energi, tapi kita berani menemani Yesus. Yang kedua adalah mendengarkan. Kita dengarkan lewat perjalanan hidup kita menjadi pengalaman real bagaimana Allah bersabda lewat peristiwa-peristiwa hidup kita, pengalaman kita. Yuk kita dengarkan sehingga hidup kita tidak lewat begitu saja. Kok waktu begitu cepat ya gitu kan ya. Tapi setiap hari kita berani kemudian mungkin refleksi, mungkin merenung, saya udah ngapain saja hari ini, Tuhan bicara apa pada saya, Tuhan mengharapkan apa pada saya, itu. Kita mau berkomunikasi, tidak asumsi loh ya. Komunikasi bukan asumsi. Kadang-kala kata, oh kayaknya Tuhan pengennya gini deh. Itu kan asumsi gitu kayaknya gitu kan ya. Tetapi berani memberikan waktu, hening, berdialog dengan dia sehingga kita berkomunikasi dengan dia. Bukan berasumsi tentang dia, tapi berkomunikasi dengan dia. Ya Romo, nah belum lama ini Romo kalau tidak salah Romo menghadiri World Youth Day 2019 di Panama ya Romo ya. Nah Romo mungkin bisa bercerita sedikit Romo, apa sih yang dilakukan di sana? Ya, ini memang luar biasa. Sejak Paus Yohanes Paulus II itu orang muda itu diundang oleh Paus untuk berkumpul gitu. Kemudian menjadi tradisi setiap 3 tahun, 4 tahun itu orang muda sedunia itu berkumpul. Meskipun hari orang muda itu setiap tahun dirayakan, tetapi ada momen tertentu semua dari negara manapun sedunia itu berkumpul di sebuah negara. Dan kali ini, kemarin itu kita ketemu di Panama. Jadi seluruh dunia berjumpa di Panama. Ini yang menjadi bagian kalau soal beriman tadi, bagaimana orang muda itu mau meneguhkan iman satu dengan yang lain. Bahwa kamu nggak sendiri loh gitu kan ya. Kamu banyak temennya, jutaan orang gitu kan ya. Kamu jangan takut, kamu jangan ragu untuk mewartakan. Ada banyak temanmu, kita akan berjalan bersama untuk membangun dunia yang lebih baik. Ya, jadi ini jadi bagian penziarahan orang muda untuk semakin meneguhkan imannya dan semakin meneguhkan karya baiknya. Sehingga akhirnya orang muda ini semakin menentukan jati dirinya. Jati dirinya menentukan hidup yang lebih baik di dunia ini. Ya. Ini perjumpaan orang muda sedunia. Saya boleh ikut nggak ya Romo? Bawain tasnya Mas. Boleh lah ya. Kalau mau bersemangat muda boleh. Tetapi di Panama kemarin agak ketat gitu ya, agak ketat. Jadi memang dibatasi usianya, umurnya, usia muda. Meskipun kalau ada yang sudah berumur itu lebih ditempatkan sebagai pendamping, pembimbing seperti itu. Tetapi kadang-kala kita diingatkan untuk sadar diri gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Tetap mungkin kalau mencari dengan melihat itu akan menjadi semakin diteguhkan, kenapa tidak itu. Ada, tapi memang akhirnya yang usia sudah tidak muda itu akhirnya menjadi pendamping pembimbing itu. Memberi kesempatan ke yang muda saja ya Romo ya. Nanti bikin hari orang muda, hari orang tua Katolik. Bisa juga, menarik juga itu. Ya nanti boleh Romo pelopori ya Romo ya. Tapi jangan jauh-jauh jadinya ya. Karena kasihan kalau jauh-jauh kan. Susah jalan Romo. Oke, baik Romo. Nah, sekarang Romo bisa memberikan benang merah dari permenungan kita hari ini Romo. Ya, ada banyak hal yang rasanya menarik yang kita lihat dalam hidup kita. Ya, wanita Syrofinisia ini meskipun direndahkan, meskipun tidak dianggap, dihina, tapi tetap bersemangat, tetap yakin dan teguh dengan imannya. Kita
juga kadangkala mengalami demikian, merasa mungkin kecil, mungkin merasa tidak berarti, mungkin merasa tidak mampu dan sebagainya. Jangan takut bahwa Tuhan itu menciptakan banyak hal atas hidup kita, dan kita itu diciptakan itu Tuhan punya kehendak besar atas hidup kita. Maka jangan ciut dan kecil hati. Yuk kita tetap bersemangat dan maju seperti wanita Syrovenesia ini, gitu kan, tetap teguh atas imannya. Dan yang kemudian yang kedua, bagaimana hidup kita itu juga diajak untuk disadari bahwa saya itu mau menerima Yesus berarti saya mau menemani Yesus. Saya itu menerima Yesus berarti saya mau mendengarkan Yesus. Saya menerima Yesus berarti saya mau memberikan hati untuk Yesus. Ini penting. Kadangkala kita hanya menuntut terus, tetapi kita tidak berani memberikan diri. Wanita tadi dengan keteguhan imannya meminta, dan akhirnya diberikan. Nah, harapannya setelah itu dia berkarya dan mewartakan, seperti itu. Harapannya atas hidup kita yang sudah menerima Yesus, wanita itu juga menerima Yesus, kita diajak untuk akhirnya juga mau menemani, setia. Tidak kemudian ketika susah lari, gitu kan ya. Ketika ada kesulitan lari, gitu kan ya, meninggalkan Yesus, tapi tetap mau menemani Yesus dalam situasi apapun dan mau mendengarkan Dia. Sehingga tidak hanya mendengarkan diri tapi mendengarkan Yesus, dan akhirnya juga kita melakukan sesuatu dengan memberikan hati kita. Itu. Jangan cepat mutung ya, Romo ya. Mutung kasarung. Iya. Jangan cepat mutung ya. Ya. Baiklah. Terima kasih Romo. Ya. Kita harus belajar untuk dapat memiliki iman yang kuat untuk menghadapi setiap tantangan dan pencobaan. Iman yang kuat kepada Tuhan memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Romo Haryanto, nampaknya kita harus segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini. Kiranya Romo berkenan untuk menutupnya dalam doa dan mohon berkat Romo. Ya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami menyadari kami belum sempurna menjalankan hidup kami. Kami belum maksimal untuk menggunakan apa yang Engkau anugerahkan. Kami bersyukur pada hari ini diingatkan untuk menjadi pribadi yang mau menemani Engkau, menjadi pribadi yang mau mendengarkan, dan akhirnya juga memberikan hati kami. Ya Tuhan, semoga kami tidak menjadi pribadi yang diam, menjadi pribadi yang berkecil hati, menjadi pribadi yang takut, tetapi kami mau bersyukur, mau mensyukuri apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dengan berani memberikan hidup kami untuk Engkau, untuk sesama kami. Sertailah langkah perjalanan hidup kami, dan semoga kami terus memberikan energi pada sesama di sekitar kami, bukan memberi polusi. Dan semoga kami pun bersinergi dengan Engkau dan berkomunikasi dengan Engkau. Sehingga hidup kami semakin berkembang, sehingga hidup kami semakin menjadi teladan bagi banyak orang. Ini semua kami mohon dalam perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita semua, segala langkah baik hidup kita selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama Bu Lili. Ya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Haryanto dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata, Romo Antonius Haryanto dan saya Lili Teja mohon pamit undur diri. Marilah kita amalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.
yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama, jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama, jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, Tetaplah kita terus bersama, jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Tuhan yang satu adalah cinta, ada kekuatan padanya, dan kasih kita untuk selamanya. Janjiku selalu setia. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Janjiku selalu setia. janjiku selalu setia. Janjiku selalu setia. Ku petik mawar yang terindah, ku rangkai dalam sebuah doa. Ku cinta dan hormat kepadamu, Bundaku.